Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah pengajian channel Ahmad Jepara Mengaji yang kami muliakan. Alhamdulillah, ini adalah pengajian yang kedua dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon tawi iki iku pasal suwiji. Alamatul bulugi. Alamatul bulugi utawi pira-pira tandane balik salasun iku telu. Jadi tanda-tanda seorang muslim itu dikatakan balik ada 3. Tamamu khamsa asyrota, rupane sempurnane umur 15 sanatan apane taune, bidzakari ing dalem wong lanang wala wong salan wong wadon. Jadi untuk laki-laki dan perempuan ketika dia sudah mencapai umur 15 tahun, dia secara otomatis sudah dikatakan balik. Tanda yang kedua, wal ihtilamu lan ngimpi metu mani bidzakari ing dalem wong lanang wal salan wong wadon litis sinina krana umur 9 tahun. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan ketika dia umur 9 tahun minimal, kemudian dia mimpi basah, itu juga tanda bahwa dia sudah balik. Wal haidhu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis ing sini nakrana umur 9 tahun. Khusus untuk perempuan, ketika dia sudah mencapai umur 9 tahun dan juga mengalami haid, maka itu juga tandanya sudah balik. Jadi haid itu minimal 9 tahun umurnya atau usianya adalah 9 tahun bagi perempuan. Kenapa balik dibahas? Karena itu nanti yang menjadi sasaran hukum. Di kalau mukallaf itu kan akil dan balik. Akil itu berakal, tidak gila, kemudian balik itu sudah mencapai umurnya, udah dikatakan dewasa. Ketika akil, seseorang itu berakal tapi umurnya belum sampai atau belum balik, ya tidak dikenai hukum, masih dianggap anak-anak. Tapi kalau sudah ukuran balik, maka dia sudah tidak dianggap anak-anak lagi dalam hukum Islam, karena dia sudah mempunyai beban dan tanggung jawab, misalkan ibadah sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Faslun tawi iku pasal suwiji. Syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate cukupe watu samaniyatun iku 8. Jadi ini adalah syarat istinja. Istinja itu adalah bersuci dengan menggunakan batu karena mungkin di sana tidak ada air. Syaratnya ada 8. Ayakuna yenta ono apa istinja bisa lasati ajaran iku telu pira-pira watu. Harus menggunakan 3 batu. Wa ayung kialan yenta bersihake apa watu al mahalla ing panggonan, dan juga batu tersebut membersihkan tempat kotorannya itu atau duburnya, ya, dubur dan kubulnya. Wa alla yajifalan yento ora garing an najasu apa barang kang najis. Jadi kotoran itu atau yang najis belum kering. Wala yang takilalan yento ora ngalih apa anajasu, najis tersebut juga tidak berpindah tempat. Wala yatra alan yento ora anyar teko alaihi yang tasi najis akhir apa najis liane, dan juga tidak ditambahi najis yang lain. Wala yujawizalan orang ngelewati apa najis safatahu ing bokongi wong wa hasyafatahu lan hasyafai wong. Jadi najis tersebut tidak meluber kemana-mana sampai
pantat sampai hasyafah. Wala yusri belan yento ora ngenani hu ing najis maun apa banyu. Jadi najis tersebut tidak terkena air, karena kalau terkena air nanti menjadi cair dan meluber kemana-mana. Wa antakuna lan yento ono alah jaru apa pira-pira watu tahiratan iku suci. Batu yang digunakan untuk istinja adalah batu yang suci. Faslun tawi iku fasal suci furudul wudu'i. Utawi pira-pira fardune wudu sitatun iku 6. Al awalu utawi kang kawitan an-niyatu siji niat. Yang pertama adalah niat. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Asani utawi kang kaping pindho ghuslul wajhi iku basuh wajah. Asaliso utawi kang kaping telu ghuslul yadaini iku basuh tangan loro ma'al mirfaqaini ing dalam sertane sikut loro. Arabi utawi kang kaping papat mashu syai'in iku ngusap suci-wici menarosi saking sirah. Al khamis utawi kang kaping 5 ghuslul rijlaini iku basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Asa disutawi kang kaping 6 at-tartibu iku urut. Jadi fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai sikut, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Tertib di sini adalah urut dari niat sampai membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi fardunya wudu hanya 6 ini. Kalau ada orang wudu kemudian dia mengusap kuping, nah itu bagian dari kesunahan. Kalau ada seseorang yang wudu kemudian dia berkumur, itu juga bagian dari kesunahan. Karena fardunya wudu hanya ada 6. Dan ini cukup. Tapi karena kita itu ingin fadilah ya, keutamaan dari suatu ibadah, maka yang kita lakukan yakni melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, termasuk berkumur, kemudian membasuh telinga dan lain sebagainya. Ini tambah satu fasal karena masih beriringan. Tadi disebutkan di fardu wudu yang pertama yakni niat. Apa itu niat? Faslun tawi iki ku fasal suwiji an niyatu utawi niat qasdus syai'i iku najas wiji-wiji muktarinan. Hale dibarengi bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Niat itu adalah kita menyengaja atau menghendaki sesuatu, pada saat itu juga kita melakukannya. Jadi sekali lagi, niat adalah kita berkehendak menghendaki sesuatu, pada saat itu juga kita melakukannya. Jadi hati kita menghendaki sesuatu, anggota yang lain juga melaksanakannya saat itu juga. Wa mahalluha utawi panggonane niat al-qalbu iku ati, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Kalau yang di mulut itu misalkan kita mengucap nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, nah itu namanya melafatkan niat. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Kalau niat itu sendiri letaknya berada di dalam hati. Wa talaffudu utawi nglafalake pihak lawan niat sunnatun iku sunnah. Nah, ini yang tadi melafatkan lewat mulut itu hukumnya sunnah, tapi tetap dilafatkan karena itu akan mendorong hati kita untuk melafatkan niat di dalam hati.
Wa waqtuha utawi waktune niat inda ghusli awal juz'in iku nalikane mbasuh kawitane sebagian minal wajhi saking rai. Kapan kita niat saat wudhu? Yakni basuhan pertama ketika kita membasuh wajah. Jadi tangan kita membasuh wajah, hati kita niat saya berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Wa tartibu utawi kang aran urut. Nah, tadi kan yang fardu wudhu itu yang terakhir, yakni at-tartib. Tartib itu pengertiannya seperti apa? Tartib itu pengertiannya alla yuqaddima yen ta ora den dhisikake udwun apa anggota suwiji ala udwin ing atase anggota liyane. Jadi jangan sampai orang itu mendahulukan anggota-anggota badan yang seharusnya tidak didahulukan. Intinya at-tartibu itu urut dari awal sampai akhir. Jangan ada yang dirubah atau ditukar. Nah, itu mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.